Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erita Worowitanti, pemilik usaha dari Teman Nandur. Untuk saat ini masih berada di kebun belakang rumah di Jalan Kabupaten KM 3,5 Bragasan, Gamping, Sleman. Kalau untuk Teman Nandur itu bergerak di bidang tanaman hias ya, khususnya daun sih sukanya. Kalau bunga masih belum. Tanaman hias daun yang sekarang lagi booming, alhamdulillah. Kemudian ada juga potnya pot tanah liat, tapi kalau untuk pot masih area dalam kota, belum pengiriman luar kota. Sejarah Teman Nandur itu berawal dari hobi karena bapak sendiri itu suka tanaman, jadi nurun ke anak-anaknya. Semua anak-anaknya itu suka tanaman, termasuk saya, tapi sukanya itu setelah nikah tahun 2007 mulai ngumpulin tanaman-tanaman yang murah-murah dulu lah ya. Kemudian di tahun 2008 tuh mulai cari tanaman-tanaman kolektor gitu. Makin kesini pertama itu saya ingat banget pertama bisa jualan itu sirih gading. Sirih gading itu saya cacah sendiri, kemudian ada temen yang nanya, dijual enggak? Boleh deh, nggak apa-apa. Dari situ mulai deh senang nyacah tanaman sendiri, terus akhirnya sampai sekarang kebanyakan sih jualannya hasil dari cacahan sendiri, walaupun beberapa ada yang kulakan dari petani juga. Kalau untuk tanaman hiasnya sendiri, sekarang ini yang banyak saya di philodendron, kemudian ada calathea, jenis-jenis calathea, anthurium juga ada beberapa, begonia tapi masih dikit ya. Yang paling banyak yaitu philodendron, anthurium, sama calathea. Kalau untuk pot itu masih kulaan juga, jadi belum produksi sendiri, dan pemasarannya juga masih dalam kota karena keterbatasan ini ya, packingnya masih agak susah, nanti masih terlalu berat di ongkir kalau untuk pot tanah liat itu. Jadi masih pengambilan di rumah atau COD atau gosen aja sih kalau untuk pot terakotanya. Pemasaran kalau untuk Teman Nandur, pemasarannya yang paling utama untuk saat ini baru Instagram, karena kayak marketplace Shopee dan Tokopedia dan sebagainya itu jujur saja masih kekurangan tenaga dan kekurangan stok. Biasanya karena kita cacah sendiri, tani sendiri, jadi stoknya belum terlalu banyak. Yang paling utama masih dari Instagram, kemudian mulut ke mulut itu juga sangat efisien untuk pemasaran. Nah itu dulu. Kendalanya itu yang paling utama saat ini tenaga. Karena masih sendirian, jadi apa-apa dikerjain sendiri, dari perawatan, kemudian dari packing, dari pemasaran, itu benar-benar saya kerjain sendiri. Jadi benar-benar masih keterbatasan di tenaga. Sama kalau untuk pemasaran kan memang areanya sudah ke seluruh Indonesia ya kalau untuk pemasaran, baik dalam pulau maupun luar pulau.
Itu yang luar pulau kan kalau untuk tanaman harus menggunakan surat karantina. Itu juga masih saya kerjakan sendiri. Jadi kendalanya di situ. Kalau untuk perawatan tanaman karena saya basicnya adalah suka dengan tanaman yang merangkap jadi plant seller, kemudian jadi ya asik-asik aja untuk ngerawat tanaman. Seneng aja ngelihat mereka bertumbuh setiap harinya gitu, seneng-seneng aja sih. Nah, sejak pandemi 2020 ini bisnis tanaman, kayaknya bukan tanaman aja ya, kayak sepeda, ikan itu juga naik. Tanaman itu sekarang yang lagi booming, lagi banyak dicari itu tanaman-tanaman variegata. Kayak contohnya yang sebelah saya ini, yang ada bercak-bercak putih atau bercak kuning, itu sekarang banyak banget dicari dan harganya langsung melambung tinggi. Karena apa? Selain permintaan dari luar negeri, ekspor, itu juga tanaman-tanaman ini tuh susah untuk dibudidayakan. Jadi kalau kayak dulu kayak gelombang cinta, kayak gitu kan, langsung tinggi anjlok ya. Karena itu termasuk mudah untuk membudidayakannya. Kalau yang sekarang ini kayaknya sih bakalan stabil ya ini harganya. Masih sampai 2021 kayaknya prediksinya harganya bakalan tinggi. Kemudian yang selanjutnya philodendron itu juga banyak digemari. Anthurium juga iya banyak digemari. Untuk harga sih sekarang kisaran jutaan, 1 juta up lah pokoknya kalau yang variegata. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, sebenarnya jangan ada kata takut mau buka usaha atau nggak ada modal gitu. Sebenarnya itu bisa banget diakali, bahkan dari sekedar hobi pun bisa jadi usaha. Cuman memang kalau usaha tuh harus ditekuni, harus fokus, sama harus kebal misal nggak laku atau kebal nanti misal rugi, nggak masalah. Yang penting kita bisa terus maju, bisa terus berusaha untuk meningkatkan usahanya itu. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, sama nonton semua video-videonya dari Pemuda Desa TV karena bagus-bagus sih, menginspirasi, sama kemudian anak muda yang menurutku Pemuda Desa tuh inovatif sama cakep lah pokoknya. Jangan lupa like, subscribe, sama disebarin ke seluruh sosial media yang teman-teman punya.